Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah nenek mengambil uang di bank malah dihina, ini yang dia lakukan. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dilarang mengolok-olok sesamanya. Larangan ini termaktub dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Menukil dari buku Al-Quran Kitab Toleransi, tulisan Zuhairi Misrawi, Imam Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan, ayat tersebut berisi larangan untuk membenci, meremehkan, dan mengolok-olok orang lain. Sebab mereka yang dibenci bisa jadi lebih baik daripada membenci. Seringkali di beberapa tempat hanya karena penampilan seseorang bisa disepelekan bahkan sampai dihina. Seperti yang terjadi di sebuah bank di Cina. Seorang nenek dari pinggiran kota datang ke bank untuk mengambil uang. Dia sudah mengantri dan ketika mendapat giliran, dia mengatakan kepada pegawai bank kalau dia ingin mengambil uang sejumlah 500.000. Siapa sangka pegawai bank ini memandangnya sinis sambil berkata, kalau tidak lebih dari 5 juta, ambilnya di ATM. Nenek ini bingung sambil bertanya, loh, kenapa? Pegawai bank tadi dengan tidak sabar menjawab, ya itu kan aturannya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, tolong permisi. Di belakang masih banyak orang yang ngantri. Setelah mengatakan hal ini, pegawai tadi melemparkan kartu ATM milik nenek tersebut. Nenek tadi sama sekali tidak berkata apa-apa. Kemudian dia tersenyum kepada sang pegawai sambil menyerahkan lagi kartu tersebut. Tolong, saya mau ambil semua uang di dalam kartu ini. Pegawai bank tadi dengan ekspresi sangat tidak suka kemudian mengecek berapa banyak uang di dalam rekeningnya. Siapa sangka dia langsung melongo. Maaf bu, tapi di dalam rekening ibu ada 3 miliar dan kami tidak punya uang kertas sebanyak itu sekarang. Apa ibu mau mengambil besok saja? Kami akan mempersiapkannya dahulu. Kalau gitu, adanya berapa? Di bawah 100 juta, Bu. Ya, kalau gitu ambil 100 juta saja. Seluruh pegawai bank tersebut langsung sibuk mengumpulkan uangnya dan memberikannya kepada nenek tersebut. Nenek tersebut mengambil 500.000 dari 100 juta itu, kemudian berkata lagi pada pegawai bank, tolong saya masukin lagi uang 99.500.000 rupiah. Saat itulah pegawai bank tadi sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Dari cerita nyata ini kita bisa belajar bahwa setiap orang harus bisa menghargai sesama. Sebagai seorang pelayan atau pegawai,
Kita harus melayani setiap orang dengan baik tanpa membeda-bedakan. Kadangkala kita sering memandang orang hanya dari penampilannya saja, padahal kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sepanjang hidup ini, sebenarnya apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita tinggalkan? Dari lahir sampai tua, sebenarnya kita cuma bersusah payah demi lembaran-lembaran kertas saja. Dari lahir kita mendapatkan akta lahir, lulus kuliah mendapatkan lembaran ijazah, kemudian berjuang mati-matian seumur hidup hanya demi mengumpulkan lembaran-lembaran uang kertas yang akan ditukar dengan lembaran akta tanah atau rumah. Hidup itu lebih besar dari sekedar mengejar materi. Justru apa yang kita lakukan setiap harinya yang menentukan bagaimana kita melewati hidup ini. Proses melewati hari-hari dalam hidup kita inilah yang jauh lebih penting dan jauh lebih berarti. Sementara itu, dalam tafsir Al-Maraghi diriwayatkan bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 turun karena ejekan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari Bani Tamim terhadap sahabat Rasulullah yang miskin seperti Bilal, Suhaib, Salman Al-Faris, Salim Maulana Abi Huzaifah, dan lain sebagainya. Pada riwayat lain, ada yang menyebutkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 berkaitan dengan ejekan sebagian wanita kepada Syafiyah binti Huhai bin Akhtab yang merupakan salah seorang istri Rasulullah. Nabi kemudian berkata, "Kenapa kamu tidak katakan pada mereka, wahai bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku Nabi Muhammad?" Pada tafsir lainnya, yakni tafsir Ibnu Asyur, menceritakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 mengisahkan tentang Sabis bin Qais, sahabat Rasulullah yang terganggu pendengarannya. Ini diriwayatkan Wahidi bin Ibnu Abbas. Karena pendengarannya kurang, Sabit bin Qais melangkahi sekian banyak orang di majelis Nabi Muhammad SAW untuk bisa berdekatan dan mendengarkan tausiahnya. Lantas Sabit ditegur oleh seseorang, lalu ia balas bertanya, "Siapakah ini?" Ketika itu orang itu menjawab, "Saya Fulan." Maka Sabit menyatakan bahwa orang itu anak Fulanlah yang terkenal memiliki aib pada masa jahiliyah. Maka malulah orang tersebut, dan turunlah ayat ini menegur Sabit. Dari beberapa penafsiran tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh menghina atau melecehkan orang lain karena kemiskinan, keturunan agama tertentu, atau karena keluarganya memiliki aib. Adapun tafsir Wajiz Kemenak menjelaskan bahwa dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 Allah meminta manusia untuk menjaga persaudaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Mencaci orang Islam atau Muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur." Hadis riwayat Muslim. Namun sekarang ini banyak orang yang saling menghina satu sama lain, padahal hal tersebut adalah perbuatan dosa, dan dosa besar tengah menantinya untuk membawanya ke neraka. Sebaiknya orang yang mendapat hinaan atau cacian sebaiknya tidak melakukan balasan mencela orang yang menghina dirinya itu, karena saat ada orang yang menghina kita, justru kita akan mendapatkan pahala. Untuk itu kita tidak boleh bersedih apabila ada seseorang yang dengan sengaja menghina dan merendahkan kita, karena sebenarnya orang tersebut sedang memberikan hadiah kepada kita, yaitu ia sedang memberikan kebaikannya atau pahalanya kepada kita. Allah menghapus dosa-dosa kita dari celaan yang kita dapatkan. Dengan kata lain, apabila kita sedang dihina atau direndahkan orang lain,
maka Allah akan memberikan kita pahala apabila kita bersabar. Seorang salaf pernah berkata, "Jika aku boleh menggibah, maka kedua orang tuakulah yang paling berhak aku gibahi, karena hanya mereka berdua yang paling berhak aku serahi kebaikanku." Salah seorang salaf juga berkata, "Apabila sampai kepadamu perkataan dari saudaramu berupa celaan yang menyakitimu, maka janganlah engkau risau. Seandainya perkataan itu benar, maka itu adalah hukuman bagimu yang disegerakan daripada mendapatkan hukuman di akhirat. Dan seandainya perkataan itu tidak benar, maka itu akan menjadi pahala bagimu tanpa harus berbuat kebaikan. Sedangkan bagi orang yang menghina tersebut, maka Allah sudah menyiapkan neraka dan siksa baginya. Karena mencela adalah sebuah perbuatan yang zalim. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan orang yang mencela itu adalah orang yang sedang memikul kebohongan dan dosa yang sangat besar. Allah telah menegaskannya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Untuk itu, jangan suka mencela orang lain, karena Allah tidak menyukainya, dan mereka yang berbuat demikian akan mendapatkan dosa yang begitu besar. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.